Nah, halo teman-teman, kembali dengan saya Edgar Ramadan Pradipta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir saya di pelajaran algoritma yang diprakasai oleh Pak Yohanes. Nah, di sini saya akan membuat suatu program yang berguna untuk menghitung daya dari sebuah turbin Pelton. Tetapi cara yang saya gunakan ini bukan berasal dari persamaan energi, tetapi hanya dari persamaan momentum yang dapat kita cari. Nah, untuk materi dan teori dan ilustrasinya saya dapat dari salah satu dosen mekanika fluida saya, yaitu Prof Herman. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa bisa dilihat bahwa di dalam ini ada turbin Pelton yang di dalamnya ada beberapa bilah blade yang nanti ceritanya kita akan bisa modifikasi dia menjadi mau berapa blade. Di sini sangat jelas bahwa blade ini didorong oleh suatu fluida, baik itu cair maupun gas. Nanti terserah kalian untuk mau input di sininya dengan density berapa, tergantung dari zat fluida yang kalian semprotkan ini apa. Nah, di sini ada beberapa prasyarat. Yang pertama, nozzle diarahkan searah dengan arah blade. Jadi mendorongnya secara horizontal aja dengan nozzle yang berbentuk lingkaran dengan diameter tertentu. Nah, di sini fluida yang disemprotkan dari plate yang melengkung ini mempunyai syarat juga, yaitu luas permukaan yang penampang yang sebelah left dan yang sebelah right itu harus sama, dan sehingga kita dapat simpulkan bahwa nanti kecepatan relatifnya itu dapat dihitung sama. Nah, kemudian di sini ada beberapa asumsi yang kita gunakan supaya dapat dipermudah lah. Pertama, kita asumsikan bahwa bahwa fenomena di sini ada steady flow, ada density uniform, dan inviscid flow dan incompressible flow. Nah, ini akan memudahkan sekali kita dalam penghitungan membuat program kali ini. Nah, yang kita cari itu sebelum mencari daya, kita harus mencari beberapa hal, misalnya seperti kecepatan tangensial, kecepatan relatif, kecepatan apa pun juga bisa, kecepatan. Terus kemudian kita juga harus menghitung gaya dari yang ditimbulkan juga dari penahan di SX itu, yang dapat kita formulakan seperti ini sebenarnya. FSX ini setelah diturunkan oleh dosen saya mengambilnya sebagai referensi saya untuk membuat ini. Dan kemudian kita mencari gaya tangensial lah. Gaya tangensial ini dianggap sama dengan gaya pada horizontal, karena gaya resultan pada horizontal, karena gayanya nozzle itu tadi bergerak menyemprotkan hanya horizontal saja, jadi hanya di sumbu X. Kemudian juga kita dapat mencari torsi yang bekerja pada roda turbin. Di sini dengan mengalihkan jumlah plate yang Anda masukkan nanti dikali dengan gaya tangensial dikali dengan diameter jari-jari turbin, dan kemudian pada akhirnya kita dapat menghitung daya yang ditimbulkan dari turbin Pelton ini. Nah, langsung saja kita lihat programnya.
Nah, di programnya ini kita pertama, cara membuat awalnya kita harus mengimport semua lingkup modul dari Python ini, seperti kita import Tkinter, Pylab dan NumPy, Matematika, dan Pil import sebagai pemberi icon lah, seperti gitu. Dan Pylab NumPy di sini berguna untuk perhitungan matematik kita nanti, karena ini akan mengandung banyak perhitungan. Kemudian pertama kita harus membuat layar dengan cara root sama dengan TK geometri untuk mengatur ukuran di sini, dan kemudian kita buat title agar programnya jelas namanya apa. Kemudian saya juga iseng nih di sini nyoba memasukkan icon juga di sini supaya lebih menarik lah tampilannya. Kemudian di sini saya juga membagi satu layar ini di dalam program ini menjadi 3, yaitu frame atas, frame kanan, dan frame kiri. Yang caranya seperti ini dengan pengaturan warna, pengaturan tinggi dan lebar seperti ini. Dan kemudian saya juga untuk menarik program ini, saya juga menambahkan waktu sehingga kelihatan lebih menarik gitulah, jadi seru. Kemudian di sini saya juga mengcreate sesuatu tulisan yang bakal ada di atas, di frame atas dengan tulisan power turbine solver dengan warna merah PD10 Ancol. Kemudian penempatannya harus jelas supaya dapat rapi dan tidak saling bertumbukan. Seperti saya di frame atas saya buat power turbine dan waktu, keterangan waktu di sini. Nah, kemudian yang saya buat yaitu fungsi-fungsi apa aja yang nanti kita pakai di dalam button dan penghitungan sehingga hasilnya keluar lah nanti intinya. Pertama saya dev exit aslinya. Dev exit itu berguna untuk mengeluarkan aplikasi sehingga saya tulis root destro. Kemudian di sini saya juga pencet ini penting karena ngereset, daripada kalian memakai program keluar masuk mending langsung pencet reset udah keulang lagi dengan cara gini. Jadi maksudnya bahwa variabel ini akan kembali kosong seperti semula kalau kita pencet reset. Kemudian power ini sebenarnya fungsi yang saya buat untuk menampilkan menampilkan hitungan langsung lah, hitungan instan dengan rumus yang saya terapkan dari Prof Herman. Di sini saya float variabel yang kita akan dapatkan dari fungsi-fungsi ini. Ketika kita sudah ini maksudnya anggap aja hasil VN. Setelah hasil yang didapatkan setelah kalian menginput data pada VN nanti. Kemudian di sini saya lakukan penghitungan. Nah, karena di sini saya kasih in, nanti hasilnya nggak bisa koma-koma, nggak bisa titik-titik, jadi hanya bilangan tanpa koma nanti. Walaupun kurang akurat, tapi ini lumayan mempermudah lah, karena dia membulatkan saja. Kemudian ini ya penerapannya nanti kalau misalnya ini sebagai kalau kita mau menerapkan ini dengan hasil yang dari VT ini. Kemudian saya mulai dulu membuat label atau membuat tulisan untuk deskripsi satuan, dan sebentar saya run aja deh biar kelihatan. Nah, membuat yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini merupakan deskripsi satuan dan deskripsi apa sih variabel-variabel yang di sini.
Itu saya jelaskan di layer yang sebelah kanan dengan pengaturan front mana yang kita taruh. Front 2 ini kebetulan front kanan saya. Kemudian fontnya apa, ukurannya, lalala. Kemudian kita masukkan keyword apa kata yang ingin dimasukkan, kemudian warna fontnya apa, backgroundnya warna apa, penempatannya di mana, begitu sehingga jadi deskripsi. Sampai kebetulan saya membuat label sampai 15 di sini. Kemudian saya akan memulai untuk label yang di sebelah kiri sini. Di sini ada kotak-kotak dan reset exit power button. Sini akan saya buat. Di sini pertama saya memasukkan variabel vn sebagai string var. Yang ini berfungsi untuk supaya kalau bisa diketik gitu loh, bisa bisa menjadikan variabel yang dapat diinput nanti, yang akan membantu fungsi di atas ini. Nah, kemudian saya sama seperti sebelumnya, cuman di sini ada beberapa perbedaan untuk di label kiri karena kita sudah mulai memakai fungsi di sini sehingga ada teks variabel sama dengan vn. Vn ini saya sama dengan string var tutup kurung buka kurung tutup kurung, sehingga teks variabelnya nanti akan berbentuk string var. Kemudian saya di sini juga membuat text box biar kelihatan jelas lah. Kalian mau input di mana, masa kalau putih aja kan nggak menarik. Nah, di sini saya sebut dengan kotak aja biar gampang. Kotak di sebelah kiri dengan urutan angka. Di sini saya jelas memberikan frame mana yang harus saya taruh. Kemudian ada ukuran, ada ya gini-ginilah, panjang, lebar, terus pewarnaan, pengetikan, dan kemudian grade juga biar jelas tempatnya. Ini saya lakukan terhadap variabel yang akan saya buat ini. Jadi totalnya ada berapa ya? Jadi total label yang saya buat di sini ada sekitar 16-an lah untuk membuat fungsi dengan teks variabel ini, sehingga nanti kita dapat mempermudah. Kemudian di sini ada, kita juga harus membuat button untuk menerapkan fungsi-fungsi yang di atas tadi. Nah, pertama saya coba dulu nih buat tombol reset, karena tadi saya sudah menerapkan fungsi reset. Jadi di sini tinggal kasih perintah aja, command reset. Nanti ketika kita pencet tombolnya akan sendirilah. Kemudian saya juga membuat tombol keluar. Tombol keluar kan tadi kita juga udah buat fungsi. Jadinya di sini ada saya perintahkan untuk metu keluar maksudnya dalam kode saya tadi. Dan kemudian power ini untuk menerjemahkan atau menghitung semua hasil inputan yang sudah kita hitung tadi dengan komen yang sudah saya buat juga. Dan terakhir jangan lupa untuk membuat main loop di sini. Kenapa? Karena kita ingin aplikasi ini tetap berjalan, tidak ingin terputus saat sekali penggunaan ataupun saat dipencet. Sehingga pentingnya root main, membuat loop itu penting di sini. Dan kemudian sebenarnya saya setelah ini kan sudah jadi Python. Di sini saya mencoba juga nih supaya file saya nggak jadi Python tapi jadi eksekutor file, eksekutor ini. Jadi saya coba saya di sini mengandalkan py installer. Jadi di sini kita pakai cmd. Di sini ada, pertama kalian emang harus
install dulu py installer. Jadi pip install py installer. Nah kayak gini. Nanti kalian kalau misalnya sudah, tinggal pencet py installer installer min one file min y sama data yang kalian mau rubah menjadi IC executor file. Kan ini nama saya Pythonnya Power Turbine Solver. Saya ketik di sini Power Turbine Solver py. Nanti setelah kalian pencet, otomatis CMD ini akan membantu kalian dalam merubah file ini menjadi eksekutor seperti ini. Nah kan tadi kan kalian jika ingat saya masukkan icon kan, icon saya itu seperti ini. Nah ketika saya membuatnya menjadi file eksekutor, di sini iconnya akan menjadi file yang saya masukkan tadi. Nah sebentar ya. Nah ini nih program eksekutor yang saya buat. Di sini iconnya dengan icon yang tadi saya tunjukkan jelas, dan sini sama juga memakai icon yang saya masukkan tadi. Nah sekarang pengujian. Nah pengujian pertama, jika kita punya kecepatan nozzle exit sebesar 55 meter per second, kemudian kita juga punya torsi 32 radian per second, kemudian kita juga punya jari-jari turbin sebesar 0,5 meter, kemudian massa jenis air lah anggapannya 1000, kemudian alfa saya bikin sudut kelengkungan cultivatornya dari plate adalah 45 derajat, kemudian misalkan saya ingin menaruh 5 plate di dalam situ, saya ketik 5, dan di sini saya juga memasukkan jari-jari nozzle saya anggap 0,01, meskipun nanti hasilnya tidak bisa menghasilkan koma, tetapi ini sangat logis untuk dilakukan. Kemudian saya pencet power nih, hasilnya keluar semua. Di sini ada kecepatan tangensialnya, kecepatan relatif, gaya resultan, ada torsi, ada gaya tangensial, ada gaya yang bekerja pada sumbu X, ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, dan kemudian kita dapat mengetahui juga daya di sini. Nah, kalau kalian ingin mengulang lagi atau menguji yang lain, kalian tinggal pencet reset, hilang. Kemudian kalau kalian sudah bosan dengan aplikasi ini, tinggal kalian pencet udah keluar. Nah, ini walaupun dasar, ini sangat berguna untuk perhitungan di masa depan. Dan kemudian di sini saya juga, sebelum diakhiri, saya juga ingin menunjukkan sedikit tentang flowchart saya nih. Nah, saya buka laporan saya dulu. Nah, di sini flowchart saya mana ya? Nah, sesuai yang saya katakan tadi, pertama, ketika start kita harus memproses dulu, mengimport lingkup dari modul seperti ini. Kemudian kita juga harus memproses frame, title-nya, icon-nya, apanya lah, local time juga. Kemudian kita harus membuat fungsi seperti def metu, def power, def exit, kayak gitulah. Dan kemudian kita harus mengoutput juga label deskripsi agar pengguna tahu variabel-variabel yang di sini, VT itu apa, VR itu apa. Jadi ini untuk memperjelas saja. Kemudian kita lanjut di bawah.
Di sini ada make all property string as variable. Di sini berarti kita juga harus memproses dengan membuat variabel di dalam string untuk variabel yang akan kita masukkan nanti. Kemudian di sini ada membuat lagi label dari properties, apa sih yang akan bekerja pada turbin Pelton sehingga kita menemukan daya dengan penempatannya, warnanya, dan fontnya. Dan kemudian kita juga harus mengoutput buton-buton dengan fungsi-fungsi yang sudah diterapkan di awal tadi. Lalu kita juga harus memproses membuat loop sehingga tidak ulang lagi. Yang terakhir, kita juga harus memproses supaya py format menjadi file eksekutor dengan bantuan py installer, dan kemudian stop. Nah, teman-teman, makasih udah mau lihat video saya. Maaf kalau bahasanya berbelit-belit, tetapi ini merupakan acuan awal dalam pengerjaan terkinter yang akan membantu lah sebagai engineering di kedepannya. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah melihat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.